Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Hasan dari kelas 3 BIP dengan nomor induk mahasiswa 2241 1040 2078. Di sini bermaksud membuat video sebagai pemenuhan tugas mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Dr. Muhammad Nur Halim MPD. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang harus saya jawab. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah apa pertimbangan dalam penggunaan sumber belajar yang berbasis multimedia khususnya pada pembelajaran PAI. Nah, yang pertama, pertimbangan apa sih kenapa kita harus menggunakan hal tersebut? Nah, saya mengambil dari artikel yang ditulis oleh Khairul Basar yang berjudul peninjauan kembali terhadap pengajaran di sekolah umum di sekolah menengah, SMP dan SMA di Indonesia. Nah, di sini beliau itu memberikan pertanyaan kepada siswa-siswa SMP maupun SMA, apa sih pelajaran yang paling sulit yang dikuasai. Secara umum mereka menjawab adalah PAI atau pendidikan agama Islam. Apa sih yang menjadi penyebab kesulitan belajar tersebut? Yang pertama, karena yang menurut mereka materinya sulit. Yang kedua adalah dari pengajarnya sendiri dalam menyampaikan pembelajaran itu kurang menarik. Itu menjadi salah satu problem yang yang menjadi penyebab bahwasanya ini menjadi beban bagi anak-anak yang sedang bersekolah di sekolah menengah, khususnya sekolah menengah yang umum, bukan yang di bawah lingkup agama atau kementerian. Nah, kemudian juga materi yang diajarkan ini bersifat teoritis, kemudian ada rumus-rumusan dan juga soal. Jadi tidak ada kontekstualisasi dalam praktek, dalam kehidupan dan sebagainya. Jadi memang sangat terbatas karena juga jamnya. Kalau di sekolah umum yang menengah itu tidak sebanyak frekuensinya ketika di sekolah agama. Kemudian hal tersebut itu menjadikan PAI itu sebagai pelajaran hafalan atau pelajaran hafalan. Padahal sejatinya PAI itu ya harus dipahami dan juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian yang kedua adalah dalam substansi pembelajaran PAI, yaitu ada fikih, kemudian ada SKI dan juga ada akidah akhlak. Itu sesuai dengan dengan multimedia yang mana, atau pengembangan sumber belajar yang mana. Yang pertama adalah mata pelajaran fikih. Fikih di sini berisi tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum Islam, terus kemudian praktek-praktek ibadah dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengambil materi praktek ibadah itu. Saya mengkhususkan pada tema yaitu tentang sholat. Nah, sholat apabila kita hanya membaca, kita hanya mendengarkan dari penjelasan guru, itu dirasa kurang optimal. Maka dari situ saya ingin menggunakan multimedia yang berupa video pembelajaran. Nah, di situ anak-anak bisa melihat bagaimana sih praktek sholat dengan detail. Ya, kalau di sekolah menengah kan itu waktu yang terbatas. Nah, video ini bisa diakses di luar jam pembelajaran. Jadi secara penguasaan materi insya Allah bisa lebih mengena. Kemudian ada materi SKI. Nah, ini sejarah kebudayaan Islam. Nah, sejarah kebudayaan Islam sih saya mengambil materi itu periode dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, di sini ada suatu peristiwa yang bernama Perang Badar. Nah, jadi di sini kalau mata pelajaran sejarah itu, kalau kita hanya bercerita saja, kadang memang anak itu kurang
kurang apa ya, kurang tertarik atau kadang ada yang mengantuk. Nah, jadi untuk menanggulangi hal tersebut, saya itu ingin menggunakan sumber belajar uh, multimedia itu dengan cara menonton video atau film tentang perang perang Badar. Jadi insya Allah ini anak-anak secara atensi lebih dapat dengan menonton video. Kemudian uh, dikarenakan melihat apa ya, peragaan secara langsung, anak-anak akan lebih cepat mudah paham. Oke, kemudian untuk mata pelajaran akidah akhlak, saya ini menitik beratkan pada aspek akhlak, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, saya mengambil sumber belajar berbasis multimedia itu permainan interaktif. Nah, ini bisa memakai quizzes, word wall ataupun Kahoot. Nah, di sini keunggulannya itu secara tampilan itu lebih menarik, kemudian mengasyikkan dan lain sebagainya. Itu insya Allah bakal membantu anak-anak untuk apa ya, lebih menyenangkan, lebih memahami pembelajaran akidah akhlak dengan mudah. Kemudian yang ketiga tentang artificial intelligence. Nah, di sini saya mengambil dari sebuah artikel yang berdampak kecerdasan buatan pada bidang pendidikan. Nah, itu disebutkan bahwasanya AI atau artificial intelligence itu diartikan sebagai kecerdasan buatan, di mana pengembangan mesin yang dengan tingkat kecerdasan tertentu yang mampu melakukan fungsi sebagai layaknya manusia. Kemudian AI ini mempunyai karakteristik, diantaranya adalah fleksibel, kemudian efektif, dan juga efisien. Fleksibel di sini AI itu bisa melakukan apa saja, bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Kemudian efektif, bisa melakukan kerja dengan benar. Kemudian efisien, bisa mempersingkat waktu kita jadi lebih banyak menghemat waktu untuk melakukan suatu pekerjaan karena kita sudah dibantu dengan AI. Kemudian apabila diterapkan dalam proses pembelajaran atau sumber belajar itu sesuai, karena disebutkan bahwasanya dikarenakan tuh kecerdasan buatan itu secara nyata itu mampu membantu belajar siswa itu lebih efektif, dibantu dari video konferensi, terus kemudian platform online, kemudian animasi 3D dan sebagainya. Itu bisa meningkatkan minat belajar siswa dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.